ada calon yang terindikasi, atau mungkin dari masyarakat yang cinta Indonesia ini mengindikasikan bahwa calon ini mempunyai rekam jejak yang tidak terlalu elok dan pendukungnya juga akan berpotensi, minimal kita anggap berpotensi untuk membahayakan NKRI. Dan saya tahu Mas Sobari sangat kenal karena pernah menjadi anak buah Mas Sobari, Yohanes Anies Baswedan. Iya. Nah, pertanyaan saya singkat, Mas. Ya. Apa sih bahayanya kalau orang seperti ini menjadi pemimpin Indonesia? Kalau tidak ada pendukung dari kalangan orang-orang yang mengagungkan ideologi non Pancasila, kalau mereka tidak punya impian dalam perjuangan negara dengan model kepemimpinan kekhilafahan, tanpa itu pun calon yang kita sebut ini tidak membahagiakan untuk pemimpin, tapi untuk kawan, untuk sesama warga negara, silahkan, tidak apa-apa. Mau punya pilihan politik yang kayak apapun, sebagai pribadi silahkan, kita nggak bisa campur tangan. Tapi tetap kita punya sedikit pertanyaan, bagaimana seseorang kok bisa-bisanya menempuh sangat banyak cara atau malah jelas segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Ini tidak membahagiakan sama sekali. Langsung itu efeknya, itu imbasnya yuk ke kita, mau tidak mau ke kita sebagai warga negara. Kalau pemimpin itu menghalalkan sangat banyak cara atau bahkan segala cara untuk mencapai keinginan, bahaya. Dia menganggap dia punya rekam jejak yang patut dihargai. Saya sejauh dia menjadi gubernur, saya tidak menemukan. Itu karena tidak ada, bukan karena saya tidak menemukan. Itu karena tidak ada secara objektif. Okay. Jadi ini pakai ilmu sebagaimana nampaknya di mata. Yang sebagaimana nampaknya di mata itu saja bisa ditipu. Apalagi kalau yang sebagaimana nampaknya itu hanya kita catat beberapa unsur yang penting. Jejak dia itu apa sebagai gubernur? Kan tidak ada. Tapi kan dia seorang intelektual, doktor S3. Apakah memang sebelumnya kalau dianggap itu, kalau jadi pemimpin tidak akan membahagiakan, dan justru mungkin kalau pengikutnya yang khilafah tadi membahayakan kita, apakah mungkin rekam jejak dari dulu memang begitu atau gimana? Mas Sobari kan lebih tahu daripada saya. Gelar doktor tidak boleh dipertaruhkan. Tidak menjamin di meja perpolitikan. Tidak boleh dipertaruhkan. Tidak boleh. Tidak usah dibangga-banggakan. Apalagi kalau kedoktorannya itu tidak kontributif terhadap pola dan corak kepemimpinannya. Tidak kontributif itu artinya dokter itu tidak cukup memberi dukungan atau dorongan atau memberi sesuatu insight ketika dia menghadapi suatu persoalan tertentu. Dokter itu harus ada setiap hari. Mau mengambil kebijakan tentang ini, bagus enggak ini? Kita melarikan diri dari program yang sudah terdaftar ini program, tiba-tiba lari ke balapan Formula E. Ini kira-kira menambah apa? Ya, dokternya itu mengontrol. Apalagi ada staf. Stafnya itu 70 berapa itu? TGUPP. Ya, apa gunanya? Kelihatannya stafnya itu tidak didaya gunakan karena kesalahan dia sendiri. Dia pasti melihat stafnya itu kan, andai pun ada yang dokter, karakter dia menganggap dokter itu lebih
rendah dari aku dan nggak ada konsultasi. Itu aja sudah sesuatu yang menjerumuskan. Kalau ingin konsultasi jangan memandang orang itu dokter atau tidak, orang itu berpengalaman atau tidak, orang itu punya imajinasi atau tidak. Dan dari 70 orang yang dibayar dengan duit APBD, Iya. itu pasti adalah wisdom. Kalau tidak tahu tentang the technicality of one particular project, hal-hal teknisnya nggak tahu, tapi dia tahu wisdomnya. Dan wisdom itu kalau dia mampu dan seharusnya mampu, ya dia jabarkan wisdomnya ini, maka begini. Mas, kalau begitu nih, nggak berfungsi. saya tertarik dengan yang tadi itu. Gelar pendidikan, even S3 sekalipun, kalau Iya. tidak kontributif juga buat apa? Ya buat apa? Ya, oke. Sekarang bicara tentang leadership, kepemimpinan. Ah. Nah, apakah model kepemimpinan yang selama ini dikembangkan, katakanlah waktu itu dia jadi menteri sekian tahun, cuma 2 tahun atau berapa gitu, kemudian jadi gubernur, tidak bisa menjadi rujukan bahwa dia dianggap mampu. Gitu. Rujukan apa, Bung? Saya ini seorang yang sangat mendalam mengamati menteri pendidikan. Menteri banyak, silakan banyak, aku nggak pernah lihat. Tapi menteri pendidikan, aku memerlukan waktu khusus Menjadi konsennya Mas Sobari? untuk belajar. Oke. Saya ingin belajar dari menteri ini. Ternyata menteri ini meninggalkan kekosongan. Dia tidak mengerti filsafat. Kalau menteri ini tidak pernah belajar filsafat, bagaimana dia akan mencoba memahami pendidikan yang di dalamnya itu ada filsafat pendidikan. Kalau tidak punya filsafat, bagaimana dia akan mendidik manusia, bangsa, menjadi orang-orang yang banyak wajahnya. 1, kemandirian. 2, kebebasan. 3, kreatif. 4, responsibility. Lah kalau menterinya saja tidak punya yang keempat, yang namanya responsibility, kepada dirinya, tidak usah kepada bangsa, kepada dirinya saja tidak punya responsibility. Mau diharapkan apanya? Responsibility kepada bangsa, ya jelas tidak ada. Dan tidak punya filsafat pendidikan, tidak punya imajinasi. Anies Baswedan pernah menjadi menteri dan Mas Sobari memberi analisis seperti tadi ya. Tidak dia mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai kemampuan filsafat pendidikan yang mumpuni. Enggak. Tapi kan pernah mempunyai pengalaman jadi rektor di Universitas Paramadina. Apakah itu tidak menjadi modal untuk menjadi seorang menteri? Maaf ya, Pak Yohanes. Pengalaman di Paramadina is to be called bad experience. Oh, kenapa begitu? Karena dia tidak mampu mengembangkan aspirasi visi misinya universitas. Cak Nur. Ya, visi misinya Cak Nur. Dan saya mengingatkan, Anda bukan intelektual Muslim sebagaimana imajinasi, sebagaimana citra orang-orang Paramadina. Anda bukan. Anda ngomong gitu? Iya. Jadi Anda Muslim, Anda Muslim, dan mungkin Anda intelektual, mungkin. Karena tidak otomatis loh, orang yang punya gelar doktor itu intelektual, tidak otomatis. Yang membuat seseorang itu intelektual, pergulatan inteleknya. Jadi intelektual, kapasitas berpikir yang hebat-hebat itu tidak boleh berhenti di sini. Harus diekspresikan dalam usaha kita membangun dunia. Barangkali dunia kita itu kalau dunia pendidikan, ya dunia pendidikan di wilayah Indonesia, tidak melewati batas negara. Itu saja kan sudah cukup pusing. Tapi bagaimana kalau seorang menteri tidak pernah menjadi guru? Saya tidak percaya bahwa dia memiliki kesadaran akademik. Pertama filosofis, yang kedua pedagogi, filosofi dan pedagogi, dan yang ketiga itu dunia yang simplemente lah. Simplemente itu artinya kan Anda dengar itu anak dari universitas sana itu lulusnya begini. Universitas sana itu tidak lebih baik dari kita. Itu agak ecek-ecek. Kita harus lebih tinggi. Apa dia punya pengetahuan membeda-bedakan?
Saya kira tidak. Oke. Dia generasi hari ini, bukan generasiku, bukan generasi Anda. Jadi generasi hari ini, bahkan dia barangkali itu masih bisa masuk ke generasi milenial. Generasi yang belum memikirkan apa yang akan dilakukan. Jadi kalau begitu riskan sekali kalau orang seperti jadi pemimpin. Sangat riskan. Oke. Nah, kita harus ngomong, salah yang memilih. Nah, Salah yang memilih dia menjadi menteri. Kalau dia menjadi menteri pemuda olahraga, tidak ada dosanya. Silahkan. Kan bagi dia yang penting itu gengsi. Tapi dia sengaja memilih ini dengan menjual apa yang dia sebut pengalaman sebagai rektor. Pengalaman itu hanya nampak di mata kita. Artinya ilmu yang ada sebagaimana kita bisa melihatnya dengan mata. Tidak bisa melihat dengan sesuatu yang agak subconscious. Itu hanya di dalam wilayah conscious. Kalau di wilayah subconscious, itu timbunan filsafat dan segala idealisme dunia pendidikan. dia nggak punya modal seperti itu. Mungkin dia pandai tapi belum cukup untuk jadi menteri, ya, belum cukup. Dan saya mengatakan ini nothing to do with personal matters, nothing to do. Aku nggak ada urusan pribadi sama dia. No hard feeling juga. Hard feeling apa? Oh, Hard feelingku bahwa dia melukai nilai bersama, kiblat kultur bersama, idealisme kita bersama dilukai oleh dia dengan membuat dirinya available untuk menjadi agama apa saja asal bisa mencapai. Aku kalian agama juga tidak masalah, dibaptis itu bukan problem, tapi untuk seorang penganut agama, apapun agamanya, kalau diganggu-ganggu di wilayah paling fundamental, di wilayah paling esensial, diganggu di situ, itu menggores luka dengan kepedihan yang tidak bisa sembuh. Karena itu luka yang di dunia sekarang ini dan luka yang di akhirat kelak. Menurut saya, nah itu urusan dia pribadi, namun kita punya tagihan kepada dia. Kalau kau yang begitu karaktermu, kau begitu watak pribadimu, ingin menjadi pemimpin, niscaya saya menyampaikan itu sikap resistance yang merugikan bangsa. Kita tiba-tiba berpikir tentang bangsa ketika diperhadapkan dengan pilihan seorang pemimpin akan memimpin bangsa, tapi hanya begini kalibernya. Hanya segini. Untuk apa, Bung? Ketika dia milih pendidikan itu, Pak Jokowi terpesona karena jadi rektor, jadi pengelola program Indonesia Belajar. Kan saya kan anak gaul, kan kakek gaul. Ya. Aku gaul, Bung. Yang di Indonesia mengajar itu mengajar apa? Dia yang pimpinannya nggak punya sesuatu nilai yang bisa diajarkan. Kok bisa menyuruh orang mengajarkan? Dia nggak punya sesuatu yang namanya credibility. Sekedar. Nggak punya credibility, tapi harus menyiapkan bangsa Indonesia. Di antaranya yang disiapkan itu mengisi kekosongan dalam jiwa mereka itu suatu watak kredibel. Kredibel itu bisa berbicara tentang banyak wilayah, tapi kalau kita sudah masuk kepada moral credibility, jelas dia sendiri tidak punya. Terbukti ganti agama pun tidak masalah. Terbukti bersahabat dengan wedon, sapi, kebo, nggak masalah. Nah, kalau ini segala nggak masalah. Silahkan kalau you seorang filsuf, silahkan you seorang pemikir. Mau bersahabat dengan siapapun, ya itu bagus. Tapi jangan mengambil suatu nilai tertentu dari orang-orang yang macam gitu, yang nilai perjuangan dasarnya menggoyah-goyah republik dengan ideologi keagamaan. Kalau penjelasan tadi, kenapa
beberapa pimpinan partai kok seolah terpesona gitu ya, akhirnya mencalonkan yang bersangkutan menjadi capres gitu. Kan Anda sebagai seorang budayawan mereka tidak memikirkan apa yang sering dikatakan. Oh. Tidak memikirkan apa yang seolah-olah menjadi idealismenya, yaitu membela bangsa. Enggak ada. Yang dipikirkan ialah kepentingan politik. Kalau seseorang tidak mempunyai kapasitas untuk serius membela bangsa, aku min cocok. Membela bangsa tidak akan ada dalam wilayah. Terus ada satu Bung yang bagi saya keren sekali untuk dikatakan. Ketika suatu partai menjagokan dia, disertai kebohongan-kebohongan. Kalau menyalonkan dia dengan suatu wawasan, mustahil pemimpin partai itu nggak tahu kualitas orang ini seperti apa. Mustahil. Kan tahu sahabatnya golongan orang-orang yang bisa setiap saat kalau bisa, setiap saat akan menggoyahkan republik. Loh, orang yang sahabatnya itu orang-orang yang mau menggoyahkan republik dan dia share dengan aspirasi politik. Dia share, artinya dia menjadi bagian dari itu juga. Kan semua orang tahu. Mengapa dicalonkan? Itu suatu kesalahan. Tapi kesalahan itu ingin ditutup dengan kebohongan. Saya muak sekali, karena itu kebohongan itu paling fundamental. Ketika orang menyampaikan, dia bapak politik identitas. Dan itu nggak usah dikatakan pun, itu sudah mengatakan dirinya. Tapi orang mengatakan, dan ini Bung, kober-kobere kok punya-punyanya waktu untuk menegasikan, untuk mendebat. Artinya menciptakan kedurjanaan, melukai nilai tertinggi dalam dunia agama, melupakan nilai-nilai kebudayaan, bangsanya tradisi, bangsanya watak jujur, bangsanya watak apa adanya, bangsanya spirit leadership, di-bypass itu semuanya dan dikatakan, ya orang pada keliru kalau mengatakan itu bapak politik identitas. Yang politik identitas itu kan Pak Ahok, Bung. Kalau orang bisa bersumpah demi kebenaran, niscaya dia tahu bahwa dia telah mengoyak-ngoyak kebenaran, dan itu diletakkan di atas nama partai, nama pemihakan sebagai golongan politisi. Politisi itu tidak boleh ecek-ecek. Politisi itu harus semestinya berpikir jauh lebih idealistik daripada golongan intelektual kampus, golongan intelektual di lembaga-lembaga pengembangan masyarakat, golongan intelektual manapun. Politisi berada di sentral pemikiran politik untuk bangsa. Kalau aku letakkan dia di tempat sebagaimana padanya, dan dia harus memang lebih dari orang kampus. Orang kampus mengajarkan kejujuran akademik, cuma menciptakan free independent spirit. Itu tertinggi. Free independent spirit, honest, tidak pernah bohong, tidak pernah melacur. Sudah. Orang yang berada di sentral pemikiran politik bangsa melacur, melukai langsung pribadi, melukai langsung organisasi keagamaannya, melukai langsung partai politiknya. Tega, Bung. Seorang politisi melacur seperti itu. Bagi saya pelacur. Dan saya marah, tentang ini marah saya. Marah sekali.